Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Saudara, karakter ini sangat penting. Karena kerap kali karena kita tidak setia, dan itu diulang-ulang di dalam Alkitab. Hai hamba yang tidak setia, Tuhan marah. Berarti hamba itu akan dibuang. Saudara. Juga kalau kita lihat semua orang yang hatinya tidak tulus, ikut Tuhan tidak tulus, saudara. Makanya kecewa. Karena tidak tulus. Dia ikut Tuhan cuma punya keinginan yang begitu banyak. Akhirnya tidak tulus, dia kecewa juga. Orang ikut Tuhan itu harus hatinya tulus sama Tuhan. Tulus betul-betul mencintai Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan saudara, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Kenapa saya katakan tulus? Saudara, Tuhan tidak lihat betapa hebatnya acara gereja, betapa ramainya dan orang-orang yang hebat datang, berapa jumlah orang yang datang semuanya. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan hanya melihat hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Dia mencari orang yang hatinya haus dan lapar akan firman Allah. Biar 30.000 orang kalau mereka tidak haus, itu hanya seremonial yang ramai menarik saja. Tapi tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi orang lihat berbondong-bondong terkejut, bagus, ramai tambah ramai, semangat sekali. Tapi tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi orang yang hatinya saudara haus dan lapar akan firman Allah, itu yang menarik perhatian Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini kita masing-masing punya hati. Apakah hati kita ini dikuasai rasa haus dan lapar akan firman Allah? Atau hati kita ini dikuasai yang lain, bukan firman Allah? Yang nama-nama yang lain itu. Saudara, kita akan suatu hari kecewa. Percaya saudara, saya belajar untuk menjaga hati setulus mungkin. Itu pun belum tentu mampu. Tapi dari situlah saudara, Tuhan itu ada dan berbicara dalam kehidupan kita. Namun kalau hati kita tidak pernah tulus, kita cuma datang, hati kita tidak pernah dibersihkan, saudara. Kita datang di gereja pada penghuninya bukan lagi Tuhan. 7 roh jahat yang ada masuk di dalam rumah yang kosong, yang bersih, tersapu, rapi. Setannya keluar karena orang itu sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis. Tapi kemudian kosong, tidak ada firman. Yang ada cuma keinginan dunia di gereja. Maka setan itu keliling-keliling, saudara. Dia melihat rumah yang lama orang ini. Loh, sudah bersih, kosong. Tapi dia takut. Karena dia pernah, saudara, dikalahkan. Sehingga dia pikir, aku mau cari temanku 7 roh yang lebih jahat daripadaku. Maka 7 roh jahat itu tambah dia masuk. Maka orang itu saudara semakin buruk. Dan itu bukan orang yang tidak di gereja. Itu orang yang di gereja. Mungkin itu bukan cuma jemaat. Itu mungkin juga pendeta. Loh kok bisa Pak? Kita tidak bicara jabatan. Tapi kita bicara hati kita. Kalau hati kita ini kosong, tidak diisi firman Allah, tidak rasa haus dan lapar firman Allah, saudara, berarti itulah kosong. Saudara, disitulah iblis bisa masuk. Kalau kita sudah diisi kosong, diisi oleh Tuhan, saya yakin
Berbagailah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Karena dia akan dipuaskan, saudara. Puas itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat visi Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa mungkin melihat sesuatu masa depannya. Dia bisa mungkin melihat anaknya sampai akhir hayatnya. Mungkin Tuhan bisa tunjukkan. Supaya tidak ada rasa kekhawatiran. Saudara, bayangkan kita kalau punya anak, kita khawatir. Anak kita nanti jadi apa? Pergi kemana? Kalau Tuhan tunjukkan visi, oh aku lihat anakku ternyata sampai rambut putih. Punya cucu ke gereja. Aduh, itu berarti sudah aman. Saudara, saya nih mimpi saudara, mimpi Bang. Di waktu saya mimpinya itu di negeri Belanda. Saya waktu mimpi itu saya lihat istri saya itu agak jauh dari saya. Terus ada berapa orang keliling mengitari, saudara. Laki-laki ngitari semua. Loh, saya lihat itu. Loh, kok mereka nari-nari ngitari gitu, saudara. Istri saya di tengah. Terus saya lihat itu ada apa ya? Salah satu itu noleh ke saya. Dan berkata, mulai hari ini istrimu beri nama Felis. Itu dari bahasa Itali. Artinya dikelilingi malaikat. Dikelilingi malaikat. Loh, saya lihat itu akhirnya bangun. Saya kasih selamat kepada istri saya. Selamat namanya Felis. Nama kok diganti-ganti, ngamuk saudara. Bangun pagi-pagi saya kasih Felis. Kok diganti-ganti Felis, ngapain ini phone? Saya bilang Felis. Kenapa? Mimpi. Coba lihat. Sampai kalau di kamusnya Itali itu nggak ada. Gimana? Sudah pokoknya kita pergi saudara. Cari kamus Itali. Felice, F-E-L-I-C-E. Artinya dikelilingi malaikat. Ya kita rasa aman, saudara. Rasa aman, kenapa? Berarti ada malaikat yang menjaga dia. Bukan hanya itu, saudara. Saya lihat dia 3 kali jatuh. Itu dia ngomong-ngomong sama orang di perumahan. Ini pintunya, ya pintunya di sinilah. Turun. Oke, pulang. Iya pak. Jalan, jangan anu bu ya. Ya. Gini, itu sudah jalan turunan saudara. Tahu tangga turunan. Oh ya, oke. Ya, oh ya. Nggak lihat saudara, diinjak dikira rata. Ternyata kan turun dia. Saya sudah di bawah, dekat mobil. Ya. Bahasa Inggrisnya nyosop. Kalau nggak ngerti ya tertelungkup. Jatuhnya ya pasti gini saudara. Itu turun ke bawah. Tangan muka kena semua. Dan itu kan model gini-gini. Saya lihat gitu. Wah. Bypass, patah tulang, hancur sini. Dari atas turun begini. Gitu loh. Nah kemudian saudara. Saya bangun kan gimana? Sakit sini, biru. Terus yang lain gak apa-apa, coba kakimu. Coba pelan-pelan gini, gak apa-apa. Saya lihat bukan gak ada apa-apa. Gak apa-apa dia. Cuma biru sedikit aja. Saudara. Ini beneran saudara. Kalau saudara pasti ngomong gak apa-apa. Oh ya, coba jatuh lagi. Oh, ya gak mungkin saudara. Gak apa-apa. Terus yang punya tuan rumah ngomong begini. Saya heran pak. Kalau coba saya ada CCTV saya bisa lihat itu. Jatuhnya ibu ini kayak slow motion. Menurut orang itu. Makanya tidak ada yang patah sama sekali loh. Ada tangan malaikat yang menyangganya. Ada tangan malaikat yang menyangganya. Saya ini kalau lihat dia takut karena sering jatuh saudara. Kalau saya jatuh sih gak apa-apa. Kemarin ladies sudah tidur di hotel. Saya tinggal di
dia di kamar mandi. Saya balik, loh, aku habis jatuh di kamar mandi. Loh. Ininya ditempelin, saudara, anduk. Loh, kamu jatuh gimana? Itu kamar mandi. Terpleset. Kamar mandi kalau terpleset itu bisa pecah sana, bisa pecah sini kan kecil kan? Kan kalau orang kepleset itu kan aneh-aneh gitu saudara. Pasti terpelanting. Kamu jangan main-main loh. Iya, kena ini. Waduh, giginya gak apa-apa. Tunggu. Saya ambil es batu saudara. Terus mana yang hitam ini? Saya pikir sebentar lagi 1 jam kamu khotbah loh. Ini gimana kalau bengkak? 1 jam lagi dia khotbah. Ya gak apa-apa saudara. Betul gak apa-apa. Dan dia yang saksi sendiri. Karena ada tangan malaikat yang menyertainya. Percaya atau tidak percaya itu satu visi dari Tuhan. Makanya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti Yakub, dia berebut dengan Tuhan. Yakub ketemu Tuhan, bergumul. Yakub, Tuhan ngomong, lepaskan aku sudah pagi. Yakub bilang, tidak. Sebelum engkau memberkati aku tidak mau melepaskan kamu. Maka dia pukullah sama Tuhan saudara. Pangkal pahanya. Aduh, pasti ngilu saudara. Dia tetap pegang. Padahal sakit, tetap dipegang. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, siapa namamu? Yakub, mulai hari ini Israel. Karena kamu telah bergumul dengan Tuhan dan menang. Amin. Jadi kalau bergumul dengan Tuhan itu bukan pukul-pukulan. Di dalam masalah persoalan tetap kamu pegang Tuhan. Sampai Tuhan itu mengangkat hidupmu. Katakan amin dulu saudara. Mungkin ketika engkau bergumul dengan Tuhan. Mungkin ada sesuatu lo kok tambah sakit. Lo aku kok cacat. Tuhan mau nunjukkan apakah sakitmu itu melebihi daripada kerinduanmu untuk mencari Tuhan. Apakah kesusahanmu itu membuat engkau lebih mencari jalan keluar daripada cari Tuhan. Itu ujian saudara. Makanya dalam kesulitan apa, pegang Tuhan. Tidak ada yang lain. Katakan pegang Tuhan dulu. Nah pegangnya jangan pegang pakai tangan dong. 1, 2, pegang Tuhan. Gitu loh. Jangan malu, bukan anak sekolah minggu kita. Gak apa-apa. Siapa tahu dapat sungguhan. Amin. Pegang Tuhan. Saudara, saya itu kalau sampai doa itu kadang-kadang saudara, kalau sudah gak ada orang. Kalau di apartemen tuh, saya lihat, oh Tuhan Yesus. Saya begini sendiri. Tuhan. Wih, kalau saya gak boleh cerita saudara. Tapi saya kurang, betul. Luar biasa kuasa Tuhan itu. Lah itu loh. Perlu dimunculkan di dalam hati kita. Karena rasa haus dan lapar akan firman Allah. Ingin rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah orang itu. Saudara mau nyumbang segitu banyaknya. Saudara mau dekat dengan pendeta 10 pendetanya. Makan sama pendeta, tidur sama pendeta. Duduk di depan saudara. Disalaman, didoakan semuanya. Kalau hati kita tidak haus dan lapar akan firman Allah. Kalau kita tidak rindu dan mencari Allah. Kalau kita tidak bergumul dengan Allah. Saudara tidak akan menemukan sesuatu yang hebat. Amin. Mulailah mengubah kekristenan kita mulai hari ini. Jangan melihat saudara, oh kita cukup banyak, bukan banyak. Kita perlu satu-satu berubah hari ini. Saudara, kita harus mengubah diri kita masing-masing. Makanya hari ini kita mau bicara saudara, yaitu iman dan karakter Kristus. Orang yang tekun itu pasti berjumpa dengan Tuhan. Saudara, orang yang bergumul. Orang yang rindu. Kita baca dulu ayat ini tentang iman, tapi iman yang bagaimana? Apakah iman yang seperti sekarang orang rebutan tentang mujizat kesembuhan? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea.
Berarti di jalan tengah dia. Biasanya kita kan dijalankan utara atau jalan pinggir kiri. Ini jalan tengah. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena orang kusta zaman dulu ditaruh satu tempat, tidak boleh gabung dengan masyarakat. Karena itu menular. Dan itu bukan di semua tempat, di satu tempat, satu daerah. Dan kalau ada yang merasa sembuh, dia pergi ke imam untuk menunjukkan dirinya. Imam akan melihat kalau sembuh dikasih surat boleh masuk masyarakat. Kalau enggak kembali. 10 orang kusta ini saudara menemui Yesus. Mereka datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi saudara, orang kusta ini sakit. Nemu Yesus tapi tidak boleh terlalu dekat. Saudara, ya agak jauh seperti itu. Tapi dia berani keluar dari gua-guanya. Dan dia berkata. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Karena mereka taat. Imannya menyembuhkan mereka. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali dia. Tidak ketemu imam, kembali. Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki. Mungkin dia sudah ketemu imam terus kembali lagi. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini anggap aja setengah kafir. Anggap aja kita Kristen aktif. Ketemu orang Kristen-Kristenan. 9 ini Kristen aktif. 1 Kristen-Kristenan. 9 ini, 10 ini berangkat di tengah jalan mengalami mujizat. Yang Kristen-Kristenan ini balik kepada Tuhan. Yang 9 hilang. Terus ceritanya. Lalu Yesus berkata. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ini saya ambil 3 bagian. Sangat penting. Saya anggap saya sekarang masuk di dalam ceritanya Yesus di situ. Supaya gampang. Saya anggap aja di cerita itu, saya sama Tuhan Yesus sama murid-murid yang lain, ada 10 orang kusta di sana. Berteriak, Yesus Guru, tolonglah kami, kasihanilah kami. Yesus berkata, pergi, tunjukkan dirimu ke imam. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, kenapa disuruh pergi? Kenapa gak disembuhkan langsung aja dulu? Gitu. Oh, supaya kamu mengerti nanti. Mengerti apa? Apakah iman itu nanti menyembuhkan? Ya nanti kamu belajar aja itu nanti. Setelah itu selesai. Ya saya diam. Kok begini Tuhan ya? Biasanya disembuhkan, tapi ini kok suruh pergi. Pokoknya nanti kamu akan mengerti. Ya sudah kita diam. Jalan. Ternyata sembuh. Saudara, 10 ini sembuh. Mungkin sudah ketemu imam, tapi yang 9 tidak kembali ke Yesus. 1 yang kembali. Kembali. Yesus tanya. 10 yang berangkat kok kembali 1. Di mana yang 9? Terus dia tanya. Fengki, ngerti enggak kamu sekarang? Kenapa aku tidak sembuhkan langsung mereka? Tapi aku suruh mereka pergi ke imam. Supaya mereka mengalami kesembuhan dan melihat ke sana. Belum mengerti. Mereka itu saya suruh pergi. Mereka mengalami kesembuhan. Coba lihat yang kembali berapa? 1. Yang 9 tidak kembali. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Itulah sekarang orang-orang Kristen.
datang mencari aku hanya untuk mencari sembuh, bukan mencari aku. Makanya aku suruh dia pergi. Karena dia cuma ingin sembuh, bukan ingin ketemu aku. Kalau dia ingin ketemu aku, dia akan kembali lagi. Itulah sekarang orang-orang Kristen di akhir zaman. Sudah tidak mau berjumpa dengan Tuhan pribadi, tidak mau hidup sungguh-sungguh melayani, tidak mau pernah membuka hatinya. Pokoknya Tuhan sudah sembuh, aku tetap di gereja, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sudah tidak lagi menyelidiki kitab suci, tidak mau lagi aktif, sudah ada di tempat lain sedang bisnis sana, bisnis sini. Mungkin, saudara, itukah yang dicari? Oh, Tuhan pernah bicara juga. Kita lihat dulu. Yohanes 6 ayat 26. Tuhan pernah bicara juga. Di situ saya baru mengerti. Kenapa Tuhan seperti itu? Yesus menjawab mereka. Oh, ini diulangi di ayat atasnya saja dulu. 25. Supaya lebih jelas ya. Sorry. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda maksudnya aku sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kekal. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang datang-datang cari Tuhan semuanya. Tuhan, kamu gak cari aku. Lo cari. Kamu cuma cari makanan aja. Kamu dapat makan kenyang. Kamu cuma cari supaya kamu sembuh pergi. Kamu cuma cari berkat. Kamu pergi kembali. Banyak orang datang di gereja cuma seperti ini sekarang. Bukan mencari pribadi Tuhan. Tapi mencari kesenangan keinginannya dia. Mencari sesuatu kebutuhan dia. Memang kita di dunia ini butuh banyak. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi carilah Tuhan. Bukan cuma kebutuhan kita. Itu paling penting hidup kita saudara. Karena kita jangan ngomong Kristen. Tapi kita ini sebenarnya sudah tidak menghargai Tuhan lagi. Tuhan tuh tahu segala kebutuhan kita. Tanpa minta pun saudara. Dia tahu. Carilah Tuhan. Saya diundang di Australia. Diundang di Australia untuk retreat gereja base di sana. Bagus. Itu gereja anak mudanya sekarang saya lihat. Waduh. Zamannya Roland ini sudah bagus. Sekarang lebih bagus lagi. Waduh, lebih bagus, semangat. Waduh, WL, waduh, pokoknya saya lihat itu, wah, hebat-hebat. Jadi saya sendiri sampai kagum. Sampai waktu saya khotbah apa Tuhan. Ini orang semangat. Tuhan ngomong sama saya, mereka sudah militan. Pertajam mereka. Supaya jangan menyimpang. Saya mesti cari firman, ngajar saudara. Bayangin. 7 kali 2 hari itu 7 khotbah ngajar itu. Karena mereka sudah militan seperti Surabaya. Surabaya di mana, Rek? Oh, kelihatannya Surabaya di sana itu. Aduh. Surabaya di mana? Oh, lagi baca WA semua. Halo Surabaya. Itu. Sungguh saudara, waktu itu saya pikir oke lah saya urus. Ada orang ngomong, Pak gampang Pak pakai apa namanya itu online. Oh ya sudah online. Orang Pak sukar Pak, online ngisi. Bapak minta di ini dipasang ini dipasangin tanda tangan ini. Wah tambah mumet saudara. Sudah, enggak tak urus nanti ayolah cari orang pinter bahasa Inggris. Nanti saya cari si A si B. Sudah, lupa saudara. Kelupaan. Waktunya tinggal 2 minggu. Kelupaan saya. Tinggal 2 minggu. 2 minggu saya pas di sini. Hari Senin setelah khotbah hari Senin. Ya, Senin ini. Senin depan.
Senin depannya berangkat. Ini Senin. Saya sudah lupa, saya jalan kaki. Jalan kaki saudara. Pagi-pagi, jalan pagi. Sama siapa ya? Sama Pak Hengki ya? Sama Pak Cipto mungkin. Ya, salah satu mungkin Pak Hengki jalan. Tiba-tiba telepon bunyi, kring, kring. Saya angkat, halo. Bapak urus visa ya? Enggak, Bu. Iya, Bapak telepon saya. Oh, saya enggak telepon. Bapak telepon. Oh ya, sebentar ya. Tuh, kok saya telepon 1 menit lalu? Saudara, orang ini. Gitu loh. Saya bilang, oh iya Bu, saya mau ngurus visa Bu. Nanti ya, saya ngomong sama dia. Kelihatannya kita mesti urus orang ini. Gak mampu ini. Ini tiba-tiba telepon, bisa telepon orang itu. Saya ini punya berapa ratus nomor. Dan orang itu sudah sejak tahun 2014 sudah gak saya telepon. Kok tiba-tiba mungkin seorang ngomong kebetulan oke. Kenapa kesenggolnya kok nomor itu yang telepon? Terus telepon mati sendiri. Terus dia yang telepon kita. Dan itu yang ngurus visa. Jadi saya bilang, wah ini Tuhan yang suruh, gak bisa enggak. Ya Bu, nanti kita siapkan Bu, datanya apa? Mulai Senin siap, Selasa siap, Rebu siap, Kamis siap. Waduh keteter semua saudara. Dari KSK, KTP lebih sulit semua. Tanda tangan semuanya. Suruh ini, selesai. Kamis selesai, Kamis. Ya Kamis selesai ya. Udah. Kamis selesai. Jumat dimasukkan ke kedutaan. Pak, maaf lo ya, mesti bayar dulu Pak. Ya. Kalau ditolak, nggak ditolak 2.500.000 hilang. Loh ya siap, enggak apa-apa Bu. Memang tetap harus bayar dulu Pak sebelum masuk. Dia takut kalau ditolak ya hilang. Apalagi nanti kalau keluarnya dia ngomong biasanya 2-3 minggu kan nggak keburu. Ya enggak apa-apa saya bayar. Saya langsung malamnya ke Singapura. Sabtu pagi saya dapat telepon. Pak, visanya sudah keluar. Cuma 1 hari. Terus diisi 5 tahun. Boleh keluar masuk semuanya. Waduh. Sayangnya saudara, kita nggak dapat tiket gratis saja loh. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Begitu saya dapat 5 tahun langsung gini. Saya ngomong sama istri anak saya. Bapak yang dapat 5 tahun, cepet loh. Mau ngurus nggak cepet? Wah ya berani Pak, ngurus cepet. Cepet urus. Ngurus. 2 hari saya kirim. 1 hari nggak muncul. Pak, kok nggak 1 hari muncul? Nggak tahu. Hari kedua tanya Pak. Belum. Biarin nanti telepon hari ketiga. Loh kok lama Pak? Nggak tahu. Hari keempat keluar. Keluar 3 tahun. Terus mereka kok 3 tahun Pak? Ya nggak tahu. Bukan mungkin karena mau ikut-ikutan jadi 3 tahun. Tapi yang saya katakan. Allah itu tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Jangan suka memaksakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Seakan-akan kita memperbudak Tuhan. Saudara. Makanya cari Tuhan hubungan pribadi sebagai seorang sahabat. Hatimu haus dan rindu untuk ketemu saudara. Bukan karena kita ketemu ingin sesuatu. Jangan motivasi kepada Tuhan. Dia tahu isi hati kita. Manusia tidak tahu, dia tahu. Kalau kita bersih, dia akan datang dalam hidup kita. Itu pasti. Makanya dari sini kebanyakan saudara, apa yang terjadi hari ini? Dia bukan mencari aku, tetapi dia mencari mujizat. Itu yang penting. Makanya saudara, kita lihat tadi di ayatnya berapa itu? Ayat yang di bawahnya. Ayat berapa? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan apa yang bedanya. Dia ngomong sama orang lain, imanmu telah menyembuhkan kamu. Betul kan? Tapi dia ngomong sama orang ini, imanmu telah menyelamatkan kamu. Kita punya iman itu kita pakai untuk apa? Kalau iman kita untuk supaya menyembuhkan kita. Kalau iman kita hanya untuk minta sesuatu saja, bukan salah. Tapi orang-orang yang punya iman ini, guru, kasihanilah aku. Dia punya iman kalau sembuh.
Maka Tuhan berkata, pergi kamu tunjukkan iman kepada imammu. Belum sembuh. Nekat karena dia punya iman. Iman kesembuhan itu ada. Lebih hebat dari kita. Saudara. Maka tengah jalan dia sembuh. Kita belum tentu nekat seperti itu. Mereka punya iman yang luar biasa. Iman kesembuhan. Tapi mereka tidak pernah punya iman untuk menyelamatkan dirinya. Makanya Tuhan berkata kepada orang ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Amin. Cari Tuhan imannya bukan untuk hal itu. Tapi iman untuk keselamatan hidupmu. Kata selamatan hidupmu dipelihara masalah, persoalan, aniaya, musuh. Kalau diselamatkan itu menyeluruh selamatnya. Ada masalah, selamat. Betul nggak saudara? Itu beda. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Apa kata Petrus ini? Salah satu murid Yesus. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayo robah semua. Yang kita pernah dengar di media, di pendeta-pendeta. Ayo iman, memindahkan gunung. Ayo iman supaya sembuh. Iman supaya kaya. Ayo iman. Kita rubahkan hari ini. Tujuan imanmu untuk keselamatan jiwamu. Tujuan iman itu untuk keselamatan jiwamu. Kalau tujuannya tercapai dan kita ke sini, nggak usah ngomong yang di sini. Banyak orang saudara berkata, aku sudah mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat demi nama Tuhan. Imannya hebat. Tapi Tuhan berkata, nyala kamu pembuat kejahatan. Banyak orang berkata, aku sudah bisa berbahasa malaikat, berbahasa semua bahasa manusia. Aku sudah punya iman sempurna memindahkan gunung. Aku tahu semua hikmat pengetahuan, nubuatan rahasia. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Semua karunia yang bisa memindahkan gunung ini pindah. Siapa orang yang bisa hebat saudara? Gunung itu pindah. Jangan sembuh. Kalau nggak punya kasih, nggak ada guna. Jadi semua karunia yang hebat itu, dengan satu karakter Kristus kasih, tidak mungkin dia bisa menang. Tidak bisa menang. Makanya orang punya karunia hebat, belum tentu dia punya kasih. Makanya saudara lihat kalau di misi, di desa-desa, gereja besar yang besar, urapannya tinggi, mujizatnya besar. Bisa enggak ke desa melayani membantu orang? Oleh sebab itu kita lihat dulu. Iman yang bertumbuh itu yang model apa? Ya pasti punya pengharapan kasih. Oke, kita lihat dulu. Lukas 17 ayat 4 dan 5. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu. Dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia, kata Tuhan. Jikalau, saudara, dia 7 kali berbuat dosa kepadamu kesalahan. Dalam sehari, dan ia datang, aku menyesal. Engkau harus mengampuninya. 7 kali sehari. Bukan 1 minggu 1 kali. 7 kali seminggu, bukan. Terus 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Rasul itu melakukan mujizat. Rasul itu mengusir setan. Rasul itu saudara bernubuat. Saudara rasul itu lakukan semuanya. Ketika Tuhan berkata, jikalau ada orang salah kepadamu 1 hari 7 kali, kamu tetap harus mengampuni. Tuhan, tambah iman aku. Padahal sudah ngusir setan. Padahal sudah melakukan mujizat. Saudara, dia masih minta tambah iman. Kenapa?
Mujizat itu mudah. Mengampuni itu bagian kita. Mujizat itu saudara Tuhan kirim aja atas namanya. Sewaktu-waktu muncul. Tapi kalau ngampuni itu keluar dari hatimu. Itu tidak gampang. Makanya saudara saya katakan. Kalau kita punya iman yang besar. Pasti akan menghasilkan kasih. Dan kita akan mengampuni orang. Ini contoh saja. Banyak orang beriman, saudara lihat itu orang tua sama anak. Berantem soal apa? Warisan. Orang tuanya diusir. Saudara juga lihat bintang apa artis itu, benar kan? Anaknya itu sampai ngomong sama mamanya apa? Dok lu. Betul saudara. Enggak ngerti ya sudah, masa ngomong sama dia saya. Maksudnya anjing lah gitu. Itu kan sudah viral lah gitu. Gimana perasaan seperti itu? Gimana ini dunia sudah tidak karuan. Dan yang ngusir-ngusir sekarang orang tuanya itu bukan orang-orang biasa, itu orang-orang putih-putih kulitnya. Dan itu pasti pendidikan, itu pasti juga orang Kristen. Dan yang rebutan warisan semua ini juga orang Kristen. Kemana iman mereka itu? Di gereja, wah luar biasa, nyumbang luar biasa. Tapi imannya supaya kaya. Begitu ada warisan, ini jawaban. Saudara, karena pikirannya dia ikut Tuhan, kaya. Sehingga kekayaan itu adalah pengganti Tuhan. Menjadi berhala menggantikan Tuhan. Karena di gerejanya semakin kaya, diberkati kaya. Makanya itu kemakmuran. Dan banyak orang di sana. Tapi gereja itu bukan soal kaya atau miskin. Itu memang harus kita dapat itu. Itu upah dari Tuhan. Tapi mengampuni karena mengasihi itu penting di gereja. Keluarga itu pecah karena tidak ada saling mengasihi dan mengampuni. Saudara, jangan main-main ini. Anak sama orang tua zaman sekarang sudah parah sekali. Saya lihat ini benar-benar saudara. Sangat mengerikan. Makanya tahun depan kita akan bicara tentang karakter. Saya tambah dengan father and son. Bagaimana father and son. Itu kita akan rubah semuanya. Keluarga hubungan dengan karakter-karakter. Mana apa? Karakter kok digabung father and son. Hai anak, taatilah orang tuamu. Betul gak? Hai orang tua, kasihlah anakmu. Betul gak? Karakter ada gak? Kok diam semua ini? Loh. Enggak, saya enggak terusin. Saudara tahun depan ya ke gereja nanti. Bayangkan 7 kali sehari kamu ngampuni. Ini standar. Katakan standar dulu. Saya tidak yakin. Sekali lagi. Oke, bagi kita komitmen ya. Standar ya. Bisa nggak bisa kita harus masuk standar sana. Kalau nggak bisa kita usahakan lagi. Nanti dimulai mungkin istrimu atau suamimu, anakmu atau pembantumu ganggu. Mungkin tukang parkir. Anggap aja tukang parkir. Belok gini. Terus. Duk, hop. Habis nabrak, duk, hop saudara. Ya parkir. Iya, nggak kelihatan. Aduh penyok. Sudah. Keluar. Saudara, keluar. Tolong di stop depan. Ya, oke, Tuan. Maju terus saudara. Maju, hop, buer, saudara. Kedua, saudara pasti keluar, gitu. Keluar saudara pasti ngomong, buta ya. Bayangan Yesus menyembuhkan orang buta, kita membutakan orang yang melihat. Luar biasa, pendeta zaman sekarang ini lebih hebat dari Yesus. Loh benar saudara, Yesus itu orang buta disembuhkan. Itu hebat. Yang lebih hebat itu lihat dibutakan tuh lebih hebat lagi tuh. Mujizat yang aneh itu benar. Loh. Itu baru 2 enggak kuat.
Apalagi ketiga, keempat, kelima saudara. Habis itu keempat saudara. Tahu-tahu enak-enak saudara. Ya terus saudara. Saudara. Tahu-tahu supritanya megang gini nyempret mobilmu. Krek. Saya mau tanya, kamu bisa ngampuni enggak? Baru 3. Contoh saja. Kita bilang pembantu sekarang. Kalau istri janganlah. Suami nanti cerita sendiri itu tahun depan. Kita bongkar-bongkaran. Ini pembantu. Ambilkan minuman Coca-Cola. Ambil. Ini. Oh ini ya? Oke, iya. Loh, kamu kok kasih yang nggak dingin? Coca-Cola kalau bukan dingin, itu bukan Coca-Cola. Itu seperti kopi. Ngamuk nih. Yang di kulkas itu. Ya di kulkas buka. Ini Nona. Loh kok gak dibuka sih? Ya dibuka, ambil gelas. Ngalah-ngalahi pendeta khotbah. Sudah dibuka. Cedues. Muncrat ke mukanya saudara. Kamu belum pernah baptis ya? Mulai ngomongnya saudara. Sudah dituangkan. Setelah dituangkan saudara, kan dituangkan dia banyak kan. Kena pakaiannya yang lagi mau dipakai pesta. Kena cekrek 3 kali. Saudara ngomong apa sama dia? Itu baru 3 kali. Bisa enggak kalau 7 kali kurang lebih? Kalau saya janji, saya juga belum tentu jawab bisa. Gitu. Tapi saya enggak, jangan dicobai. Jangan cobai. Kalau kamu sengaja nyobai, saya gigit kamu. Tak coba Pak Frank gitu. Oh, enggak usah nyoba. 1 kali kamu belum nyoba, saya sudah marah dulu. Itu standar Bapak Ibu. Saya tuh kaget. Karena saya belajar back to Tuhan, standarnya ternyata ada tertentu. Tapi kami tidak mengerti kekristenan kami ini. Ternyata saya untuk mencapai 1 hari 7 kali. Sama istri, sama anak, sama pembantu, sama teman belum tentu bisa. Kalau sampai 1 hari 7 kali. Saudara. Umpama istrimu datang gini ya. Tolong ambilkan makanan. Ambil. Loh makanan. Loh. Terus tumpah supermil dikit. Ya enggak apa-apa yang. Oke. Diambilkan lap saudara. Lap ini ternyata saudara lap meja. Pel-pelan di lap pakaian saudara. Wih kurang ajar. Betul. Oke sorry. Ketika dikasih minuman. Minuman salah lagi saudara. Wih sampai 7 kali. Salah 7 kali. Apa yang saudara lakukan? Alkitab sudah mengatakan 7 kali. Come on istri. 7 kali. Sini. Dirangkul, cium. Sukses berhasil. Berarti kamu tidak marah. Amin. Bisa enggak? Ayo. Aturan kekristenan ini minimal 7 kali seminggu. Benar juga. 7 kali Ingat itu mulai sekarang kita mesti belajar itu sungguh-sungguh. Kalau sudah lihat ini lemas semua. Makanya para rasul berkata, tambahi iman kami. Kalau mujizat kami bisa, menubuat bisa, ngusir setan bisa, khotbah bisa. Tapi kalau sudah mengampuni, butuh kekuatan iman sampai 7 ton. Loh. Berat sekali ngampuni orang itu Bapak Ibu. Apalagi 7 kali dia punya kesalahan. Yang terakhir, cepat saja. Perlombaan iman. Ini saya tidak lama-lama, saya nanti khotbah keempat soalnya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak kesaksian
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan iman berarti. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi saudara, memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan itulah perlombaan iman. Termasuk tadi mengampuni. Perlombaan iman. Saya kasih cerita saja sebagai penutup. Ada seorang atlet dari negara Tiongkok, laki-laki. Dia adalah atlet lari gawang putra 100 meter. Kalau perempuan 70 meter. Lari gawang putra itu berarti jarak 3-4 meter ada penghalangnya, dia mesti lompat. Mesti lompat. Lari lagi, lompat. Lari lagi, lompat. Lari lagi, lompat. Makanya kalau mereka latihan, kakak saya juga latihan, saudara. Dulu dia juga seperti itu, dia juara Ganevo. Jadi kalau di rumah, saya masih tahu cara dia olahraganya. Itu kalau larinya, kakinya mesti diangkat tinggi. Jadi di tempat itu, kakinya tinggi sekali lompat. Tinggi. Saya juga belajar itu. Jadi bukan gini, wah ini bawa naik. Saya gak kasih contoh. Kalau saya mau kasih contoh, besok jalan pagi sama saya. Tinggi saudara, pokoknya wah, tinggi. Harus segini loh. Jadi perut cepat kurus. Jadi kaki mesti sampai di sini. Tidak boleh gini. Wah dia cepat. Pelan. Cepat. Nah kalau saya cepat gini, ini ada perintah. Jadi dia itu nggak usah lihat saudara. Jadi otomatis ya, sambil lari itu sambil jalan sendiri. Nggak nabrak tiangnya. Karena itu harus sudah terbiasa. Lompatannya segitu. Larinya lompatnya segitu. Itu latihannya dia. Kalau saudara lihat cara latihannya harus sekarang gitu. Jadi lompat sana, lompat sini, lompat sana. Cuma kakinya cuma gitu. Saudara. Nah ini atlet ini kejuaraan olimpiade. 100 negara lebih. Itu di screening. Setiap 7 negara, 2 yang lolos simpan. 7 negara, 2 lolos simpan. Akhirnya yang 2 digabung, 7, 2 lolos simpan. Akhirnya ketemu 7 orang. Dia termasuk salah satu dari 7 itu. Dunia ini. Ketika dia mulai olahraga, saudara mulai digini kan. Wah memang dia memang cepat. Pertama itu memang startnya cepat. Cepat. Dan dia kalau lari tidak boleh lompatnya terlalu tinggi. Makanya kadang-kadang dia lari-lari lompatnya cuma gini aja seperti orang lari. Pas gitu loh. Gak mungkin dia lari gini. Kelamaan berapa detik hilang. Jadi dia lari set gitu saudara. Dan dia cepat. Begitu dia cepat cek. Pas. Kena tiangnya. Tiangnya jatuh, dia jatuh, kakinya patah. Dia sakitan, patah. Patah, kelihatan patah kok sudah. Dia sakit. Aduh dia, ya sampai kembali ke tempat dia duduk sakit. Orang sudah juara semua di depan. Juara 1 sampai 6 sudah di depan. Dia duduk di situ sakit. Terus dia lihat semua orang di depan situ sudah juara. Terus semua orang tribun itu lihat dia semua. Wasit lihat dia. Terus dia mulai bangkit saudara. Mulai bangkit. Dia jalan dengan. Terus dia 70 meter dia mesti lewati. Papan itu dia lompat gak bisa. Papan itu ditabrak jatuh.
dia jatuh, jalan lagi. Sampai di ujung, itu yang juara nunggu, wasit nunggu, semua penonton nunggu semua. Sampai di sana itu setengah jam. Begitu sampai di final, yang juara 1, 2, 3 itu mengangkat dia. Diangkat. Dan ada satu statement berkata begini. Kami ini juara hari ini. 1, 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Orang ini juga pernah juara. Tahun depan belum tentu kami juara. Tetapi orang ini dulu juara, sekarang gak juara. Tetapi sebenarnya dia adalah juara sejati. Karena dia punya mental pemenang, mental juara. Bisa tangkap enggak saudara? Dia punya mental pemenang, mental juara. Orang juara itu karena saudara adu cepat dan itu adu nasib juga. Dan belum tentu saudara akan terus-terusan menang. Tetapi orang ini menang atau kalah, mentalnya itu mental juara, mental pemenang. Sampai semua orang tuh keluar air mata dan tepuk tangan. Itu sampai medalinya dipegangkan dia semua. Sampai berkata begini, aku juara 1. Itu karena fisikku kebetulan bagus. Sesungguhnya engkaulah juara sejati itu. Karena kamu punya mental pemenang dan juara. Hari ini apapun masalah yang kita hadapin, saudara. Hari ini mungkin kau menang di gereja, mungkin kau menang mengalahkan si iblis. Tapi suatu hari mungkin kamu akan kelelahan jatuh. Tapi ingat, tetaplah sampai di garis finish. Amin. Tetaplah sampai garis finish dalam kondisi apapun juga. Walaupun kamu tidak lagi nomor 1. Seperti dulu nomor 1, sekarang tidak nomor 1. Tetapi sebenarnya kita bukan nomor 1. Yang bagi kita adalah mental pemenang, mental juara. Petarung sejati. Itulah orang Kristen. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa.